bahkan tempat tinggal. Jadi banyak juga gang-gang yang sudah kami tutup, mereka juga ambil dari yang lain. Yang mana pada intinya mereka ingin mendekat, melakukan video ketika Heli yang ada di atas sana. Jadi memang izin Bu, kita sudah berupaya maksimal, tapi terus Bu, sampai dengan saat ini kami menghimbau kepada bapak-bapak maupun anak-anaknya untuk tidak mendekati pada rest area. Demikian Pak, waktu kami laporkan. Mohon izin Bapak Wamen. Pak Bupati, satu hal kami minta mohon bantuan. Di sini kan ada 2 danau ya. Sebelumnya itu ngambil di sebelah kanan kita. Pada saat hari ketiga, ya, hari kedua, bataknya heli itu sobek karena di sekitar danau itu ada pohon, sehingga di hari berikutnya fokus ke sini semua. Ya, biar ini mungkin tidak kotor, tidak difokuskan oleh Manggala Agni yang di situ untuk WB. Mohon bantuan nanti dari kawan-kawan PU-nya, pohon-pohon yang ada di situ bisa ditebang sehingga nanti tidak mengganggu masuknya heli pada saat dia mengayun habis mengambil itu. Sehingga dia. Heli sudah ke sini ya? Ya. Maksudnya kalau heli ngambil di sini, ini biar nanti air jadi tambah kotor. Padahal ini yang sumber terdekat. Pemerintah Tangerang menyatakan keadaan darurat di tempat pembuangan sampah Jatiwaringin di Banten. Helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api yang telah membakar TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni 2026. 15 hektar lahan di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar sejak Selasa 31 Juni 2026. Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB telah mengerahkan helikopter pemadam kebakaran untuk menjangkau bagian-bagian TPA Jatiwaringin yang tidak bisa dijangkau pemadaman di darat. BNPB hari ini mulai melakukan metode baru penyuntikan air ke titik api untuk mempercepat proses pemadaman. Semua sedang berupaya untuk menangani kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, di mana dari LH Pusat juga hari ini, kemudian bantuan dari BPM, dari Badan Penanggulangan Bencana, dan helikopter di jam 2 lagi. Dan ini situasi semakin buruk karena cuaca. Dan kemudian kan di dalam tumpukan sampah yang sudah berpuluhan tahun ini juga mengandung gas yang bisa menjadi sumber kebakaran, dan diminta kepada masyarakat untuk menjauhi lokasi ini. Api yang membakar gunungan sampah menghasilkan asap tebal yang menyesakkan bagi warga-warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi kebakaran. Misalkan itu ngap, perih itu asapnya itu. Asapnya perih, ngamung sih. Pada waktu asapnya ke sini, udah pada ke sono semua kalau masih siang tuh. Panas udaranya ke sini semua. Jadi pada ke sono, mengungsinya di sono. Pada sambil ngeliatin api, gede banget. Supaya diperbaiki aja bagaimana caranya, jangan sampai ngeganggu warga di sini gitu. Gimana termasuk terbesar ini. Ini semua sih biasanya mah ada nggak semua kebakar. Ini mah semua penuh. Ratusan warga terdampak mulai menunjukkan gejala ISPA. Ibu hamil, anak-anak dan warga lanjut usia termasuk di antara mereka yang dirawat dan dievakuasi dari area yang terdampak asap. Banyak dirasakan oleh warga, sebagian adalah sesak Pak. Jadi kemarin pun kami dari mulai kejadian jam 11, jam 12 ya, kita sudah membagikan masker-masker sebagai upaya antisipasi kami dari pihak puskesmas ke warga-warga yang terdampak. Kebakaran TPA Jatiwaringin dinilai mengancam sistem pengelolaan sampah Tangerang. TPA Jatiwaringin sebelumnya mendapat sorotan karena disebut-sebut sebagai lokasi potensial untuk proyek pembangkit listrik tenaga sampah untuk melayani wilayah Tangerang Raya.
Tim Liputan Metro TV. Rekan-rekan semuanya, jadi kami di sini tadi bersama Pak Deputi Rizal, Pak Deputi Roy, ada siapa lagi? Ya, Pak Johan dari BNPB, ada Pak Kapolres, ada ya semua ya, ada Bu Mimi juga nih, Deputi kami PSLB 3, ada 3 Deputi dari KLH, dan hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu sendiri. Dari Pak Rizal tadi bicara terkait drone ya Pak ya. Drone untuk menganalisa sumber kebakaran, titik-titik hotspotnya ini, thermal drone. Tetapi ini karena daerahnya banyak helikopter yang lewat dan juga dekat dengan bandara, sehingga pemantauan hanya bisa dilakukan pada jam-jam tertentu. Nah, tadi kami juga sudah minta Pak Rizal untuk koordinasi dengan pihak bandara, dengan TNI AU, agar bisa melakukan monitoring analisa melalui drone secara berkala. Lalu yang kedua, kami juga sudah mendeploy 2 mobile monitoring system ya, dari Pak Deputi Roy ini. Portable ya? Iya. Ini dari kemarin kita lihat angkanya memang kita memonitor beberapa hal. Ada SO2, sulfur dioxide, NO2, nitrogen dioxide, dan juga PM1.0 dan PM2.5. Yang angkanya kalau kita lihat itu sudah di atas baku mutu pastinya ya. Kalau baku mutunya yang dibilang baik itu 15,5 dan sedang dari 15,5 sampai 5,5, dan setelah itu tidak sehat dan membahayakan dan lain sebagainya. Dan ini sudah sampai ke tingkat 1000 ya. Jadi berapa hari ini sudah tingkat 1000, tetapi tadi malam saya lihat langsung menurun drastis. Nah, ketika ditelusuri ini kenapa kok bisa turun drastis? Ternyata karena daya listriknya nggak kuat. Jadi karena ini membutuhkan sekitar 3.500 watt, dan di sini ada posko-posko yang juga membutuhkan listrik, monitoring sistem kita gagal. Dan tadi sudah kami koordinasikan untuk minta ke PLN, dan kami mohon juga kerjasamanya PLN, dan syukur-syukur alhamdulillah tadi beberapa menit yang lalu sudah datang dan listriknya sudah naik lagi. Jadi dari segi monitoring tadi ada 2 tantangan ya, dari yang drone dan juga dari segi PLN. Lalu dari pemadamannya itu sendiri, dari airnya kita sudah mencoba untuk beberapa hal ya. Jadi ada yang waterbombing dan OMC nanti akan dilakukan, tetapi OMC ini kan nunggu awan. Nah, awannya ini belum ada gitu. Jadi kemungkinan dari BMKG tadi bahwa besok kemungkinan akan ada hujan tipis-tipis, sehingga mungkin dimungkinkan untuk melakukan OMC besok. Begitu ya Pak BNPB ya, Pak Johan ya. Jadi besok kita akan melakukan BNPB, tetapi yang tidak kalah penting yaitu apa yang dilakukan oleh Manggala Agni. Kami berterima kasih juga dengan Kementerian Kehutanan ya, yang telah membantu kami dalam memadamkan api ini, yang mengirimkan 30 personil. Kementerian Kehutanan mengirimkan 30 personil dari Jawa Barat dan Sulawesi. Dan mereka ini ahli dalam memadamkan gambut. Jadi yang serupa dengan TPA ini, karena TPA ini mungkin bukannya tidak efektif, tapi kurang efektif kalau diairin dari atas saja, karena di bawahnya tetap kebakar, sehingga kita butuh bantuan Manggala Agni untuk melakukan injection sampai ke titik di bawah. Tetapi itu pun juga tadi ada kendala teknis. Kendala teknisnya airnya harus air bersih, nggak bisa air yang tercampur dengan lumpur, karena pipanya dia banyak pori-pori yang masuk ke bawah. Ya. Perlu air yang high pressure juga. Nah, sehingga tadi kita memikirkan bagaimana caranya untuk
agar airnya bisa lebih bersih, dan tadi sudah dikontak akan ada air dari PDAM. Lalu juga bahwa kita tekankan keselamatan itu adalah prioritas ya dari KLH juga, bahwasanya tadi Deputi Roy mengatakan arah angin bisa berubah setiap saat. Yang saat ini ke arah timur, mungkin besok bisa ke arah barat. Nah, masalahnya kalau anginnya ini ke arah barat, di sana akan banyak pemukiman. Lalu tadi kita bicara juga dengan Pak Wali Kota, saya terima kasih, Pak Bupati dan Pak Bupati terima kasih sudah melakukan antisipasi untuk pengecekan ISPA dan untuk penanganan pengungsian kemana jika memang arah angin nanti berubah ke bagian pemukiman atau ke bagian barat. Dan juga keselamatan pekerja itu sendiri ya. Tadi kami terima kasih ya, Polri mengirimkan berapa orang? 120. Terima kasih Pak Kapolres. Dan juga BNPB ya, Pak Johan ya. Siap. Berapa orang tadi? Siap, di sini kami sudah ada 50 ya. Jadi kami pun juga memberikan atensi terhadap keselamatan para pekerja, dan tentunya para pemulung di sini jangan sampai para pemulung ini terkena dampaknya, dan juga masyarakat sekitar. Kami mohon masyarakat sekitar agar kebakaran TPA ini tidak menjadi tontonan warga. Ya, ini bukan hiburan, tidak perlu ada yang ditonton, karena semakin warga mendekat, semakin besar kemungkinan terkena penyakit apapun juga, ya, termasuk ISPA, dan mungkin ini juga bisa karsinogenik dan lain sebagainya. Jadi warga tadi saya minta kepada Kapolres untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjauhi tempat TPA yang sedang mengalami bencana ini. Dan terkait WTE, karena di daerah sini mau dibangun waste to energy, program prioritas dari Bapak Presiden, kami memastikan bahwa program ini tetap bisa berjalan, dan tanah yang digunakan, yang dialokasikan untuk WTE agar tidak digunakan untuk hal-hal lain gitu. Kalaupun memang digunakan agar dipastikan untuk sementara, supaya bisa dikelirkan dengan cepat untuk penanganan darurat, karena bagaimanapun juga ya Pak Bupati ya, kita harus mendorong program Bapak Presiden yang sangat baik ini mengenai WTE. Jadi saya pastikan lagi di sini bahwa lahan yang dialokasikan untuk WTE 5 hektar plus 2 hektar untuk Faba itu agar tetap bisa dijaga terus oleh Bupati demi menyukseskan program pemerintah. Saya rasa itu saja. Mungkin ada tambahan? Oke. Berapa hari yang lalu pada tanggal 1 Juli kalau nggak salah itu ya. 1 Juli Bapak Menteri Jumhur sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena seperti kita ketahui, WMO itu sudah memberikan warning El Nino ini akan lebih gawat lagi dan akan dimulai bulan Juli sampai September. Artinya kita harus antisipasi akan ada potensi kebakaran di TPA-TPA lain di seluruh Indonesia. Di ratusan TPA yang ada di Indonesia kemungkinan bisa seperti ini. Maka dari itu Bapak Menteri Jumhur sudah memberikan surat edaran yang merincikan hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh kepala daerah di daerahnya masing-masing untuk mengantisipasi El Nino ini supaya tidak terjadi kebakaran seperti sekarang. Mungkin ada Pak Rijal atau Pak Roy, silakan. Ada lagi Pak Bupati. Cukup. Bupati. Cukup. Mungkin hasil evaluasi sekarang penanganan kedaruratan ini dari berapa persen? Kamera Pak. Oke. Kalau saya rasa dari tadi penjelasannya, kemarin ini kan sudah kalau sudah terlihat api ya. Nah sekarang apinya sudah tidak begitu terlihat, tetapi intinya berapa persen pun ini kita harus terus dan harus selalu berupaya untuk memadamkan sampai kapanpun, karena ini tidak ada target bahwa ini akan selesai 2 hari, 3 hari atau apa. Yang jelas sampai kapanpun kita targetkan akan selesai gitu. Pak, jadi berarti memang sampai ini tuh karena memang El Nino terus bercampur dengan gas yang tadi Bapak sebutkan, Iya. Seperti apa sih Pak sampai ada himbauan untuk pembuangan akhir yang lainnya?
Ya karena panas, ini kan CH4 di bawah nih gas metana. Kalau dia berinteraksi dengan udara panas, pastinya dia akan kebakar juga, dan lebih bahaya lagi karena ini sifatnya CH4 gitu atau metana, itu punya potensi untuk meledak gitu. Jadi kalau gambut mungkin hanya potensinya kebakaran karena tidak ada gas seperti yang di sini gitu. Kalau di sini mungkin bisa lebih eksplosif gitu. Jadi artinya penanganannya harus lebih serius saat sekarang, apalagi ada El Nino yang disebut Godzilla atau apalah gitu. Pak, kalau radius udara berbahayanya ini untuk yang bisa diantisipasi oleh warga itu harus kalau bisa 7 km radius ya. Benar Pak Nixon ya? Berapa? 1,7. Tapi tergantung arah angin, Pak. Berapa kilometer tadi? 1,7 yang benar-benar harus dihindari ya. Tergantung arah angin, kecepatan angin. Betul. Silakan aja Pak Roy, silakan. Ya. Berarti kalau penanganan yang dari warga yang berada di dalam radius itu seperti apa, Pak? Ya mereka kalau bisa memang jangan berada di daerah situ gitu. Kalau ya, tetapi kalau misalnya pun mereka tidak, kan tadi saya sudah katakan kepada Pak Bupati, ini antisipasinya apa kalau arah angin nanti ke daerah warga yang di bagian barat dari daerah sini, ini banyak pemukiman. Dan Pak Bupati tadi akan mengevakuasi warga yang ada di sana seperti yang sudah dilakukan Bapak Bupati kemarin ini, mengevakuasi warga yang ada di daerah timur. Dan sudah ada 2 lokasi yang di-assign oleh Pak Bupati ini untuk memindahkan atau mengungsikan warga di situ. Airnya tadi sudah disediakan, makanannya juga gitu. Dan kalau tidak bisa itu ya paling, kalau masih mau tinggal di situ lebih baik jangan. Tapi kalau masih tinggal ya jangan lupa pakai masker dan mungkin pelindung lainnya lah ya. Pak, ini kan ketinggiannya 30 meter ya. Biasanya kalau gambut kan 5 meter atau 10 meter. Itu kalau injection yang diadopsi dari gambut ke tumpukan sampah ini ada penyesuaian atau gimana, Pak? Ya, jadi untuk yang gambut memang benar bahwa bawahnya itu mungkin 4-5 meter lah ya kalau kedalamannya di bawah. Kalau di sini kita lihat aja gunungnya kan tinggi banget tuh. Jadi tadi ada penyesuaiannya, injectionnya itu harus dipanjangin ya dari Manggala Agni. Tapi yang paling penting itu bukan hanya ukuran panjangnya, tetapi airnya itu sendiri. Ini Manggala Agni butuh air yang sebenarnya bersih gitu, yang tanpa lumpur, yang supaya bisa dia pakai air pressure itu bisa masuk ke sana dan di lubang-lubangnya dia bisa keluar. Jadi seperti ini nih. Nah, air-air yang dari PDAM ini yang sebenarnya yang penting yang dibutuhkan oleh Manggala Agni. Jadi saya sekali lagi berterima kasih sekali kepada Kementerian Kehutanan, Pak Menteri Kehutanan dan juga Pak Wamen Kehutanan sudah membantu dengan Manggala Agni. Dan saya rasa dengan punya keahlian untuk memadamkan gambut, Manggala Agni adalah tim yang tepat untuk membantu memadamkan TPA walaupun ada modifikasi dalam pemadaman secara teknis ya, karena tadi panjangnya, kedalamannya juga berbeda dan lain sebagainya, tetapi mereka lah yang mempunyai keahlian dalam hal itu. Ya. Pak, sejauh ini kedalamannya berapa, Pak, yang masih terjadi kebakaran mungkin kan itu tertimbun? Nah, tadi Pak Rizal melihat monitoring ada yang dari atas dan yang dari tengah-tengah tuh ya. Mungkin bisa dijelasin Pak Rizal, yang di tengah itu yang merah itu di kedalaman berapa tuh tadi? Jadi mungkin itu kedalaman di antara di bawah 10 meter tuh, ya, di bawah 10 meter. Jadi mudah-mudahan alat Manggala Agni masih bisa menjangkau itu. Kalau perluasannya itu 5 hektar atau 7 hektar sih? Jadi gini, per hari ini terpantau itu luasan itu sudah mencapai 15 hektar. Ya. Pemirsa, kita baru saja mendengarkan hasil rapat koordinasi lintas instansi yang tadi disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono. Setidaknya ada 5 poin penting yang menjadi hasil rapat koordinasi tersebut. Yang pertama, pemirsa, adalah disepakati bahwa memang karakteristik TPA Jatiwaringin seperti lahan gambut. Artinya apa? Terlihat api sudah padam di atas, namun di area bawah api masih menyala. Oleh karena itu, pihak terkait akan mengerahkan thermal drone untuk melakukan monitoring secara pasti di jam-jam tertentu agar
agar bisa mengetahui dari mana asal titik api. Kemudian untuk poin yang kedua adalah sempat diakui bahwa mobile monitoring system sempat gagal dilakukan karena terkendala pada listrik. Untuk itu perbaikan akan segera dilakukan. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan PLN agar semuanya bisa berjalan lancar. Nah, tadi Pak Wamen sudah menjelaskan, sudah mengarahkan kepada kami bahwa Demikian breaking news saat ini pemirsa, terus saksikan program Metro TV lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.